Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Zainuddin, SPIMSC, NIDN 0030289004. Saya berasal dari program studi aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan. Pendidikan saya S1, saya berasal dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan program studi budidaya perairan. Jadi dulu namanya budidaya perairan, sekarang berubah menjadi aquaculture. Ya, jadi saya berasal dari alumni dari Universitas Borneo Tarakan juga S1 saya. Kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Biologi. Minat saya ekologi vertebrata air. Kemudian saya mulai bekerja di Universitas Borneo Tarakan. Pertama saya sebagai dosen kontrak di tahun 2016, kemudian di tahun 2017 juga saya masih berstatus dosen kontrak selama 2 tahun. Kemudian saya diangkat sebagai dosen tetap non-PNS dari mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang di tahun 2021. Di sini saya ada tugas tambahan, di mana sekarang saya sebagai sekretaris jurusan atau program studi aquaculture di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya juga sebagai pembina himpunan mahasiswa jurusan aquaculture HMJ. Pembina himpunan karena biasanya pembina himpunan itu berasal dari jurusan, biasanya Kaprodi dan Sekprodi. Kemudian saya juga sebagai pembina Badan Perwakilan Mahasiswa di universitas. Kemudian organisasi saya itu saya juga sebagai anggota Masyarakat Moluska Indonesia atau biasa yang kita kenal dengan MMI. Saya juga sebagai anggota Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia ISOI. Saya juga sebagai anggota Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian saya juga sebagai koordinator bidang penelitian di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kalimantan Utara atau biasa kita kenal dengan ISNU ya. Kemudian saya juga koordinator bidang penelitian di Vokasi dan Konservasi Flora dan Fauna. Ini adalah LSM yang ada di Kota Tarakan. Sekarang juga saya menjadi ketua ikatan alumni di SMK Negeri 3 Kota Tarakan, di mana ini adalah sekolah saya dulu gitu. Kemudian selama menjadi dosen saya pernah dapatkan prestasi, yaitu sebagai flash presentation terbaik kedua pada kegiatan ISOI. Ini juga sudah ada di sister yang sudah saya upload di sana dokumennya. Nah, ini ada mata kuliah yang pernah saya ampuh. Ini ada kurang lebih 24 mata kuliah yang pernah saya ampuh, tetapi ini tidak semuanya begitu, karena sekarang saya semenjak menjadi sekjur mata kuliah dikurangin, mata kuliah saya dikurangin. Kemudian mata kuliah ini juga ada yang berubah begitu, jadi sudah ada yang dari kurikulum lama menjadi kurikulum baru. Jadi
ada perubahan nomenklatur. Misalnya di sini kalau kita lihat di sini ada seperti ini sebagai budidaya ramah lingkungan, ini sekarang menjadi manajemen tambak organik gitu. Yang dulunya budidaya ramah lingkungan. Kemudian ada juga nih seperti sumber daya laut tropis ya, yang menjadi salah satu mata kuliah ciri khas dari Universitas Borneo Tarakan. Nah, ini dulunya bernama pengantar ekologi laut tropis, tetapi fokus dari pengajaran saya tetap tidak melepas dari vertebrata. Yang lain ada beberapa mata kuliah yang sudah saya rubah, jadi saya tidak semuanya sinkronkan di Sistar. Mungkin kalau di sana terlihat saya sedikit sekali mata kuliah yang saya sinkronkan, karena sekarang saya fokus di beberapa mata kuliah yang saya ampu saja gitu. Kalau semuanya nanti takutnya kebanyakan dan tidak diterima oleh Bapak Ibu asesor. Terus kemudian ini adalah mata kuliah yang menjadi fokus saya di sini adalah mata kuliah vertebrata, di mana mata kuliah vertebrata ini yang kita sendiri mengetahui adalah tentang hewan vertebrata air. Fokusnya di sana. Deskripsinya yaitu adalah kemampuan menjelaskan konsepsi sistematika vertebrata, ya, peranan ahli sistematika vertebrata, morfologi vertebrata, dan ciri-ciri morfometrik, meristik, anatomi, serta menguraikan sistematika dan karakter dari organisme perairan yang tidak bertulang belakang gitu ya. Kemudian materi dari mata kuliah vertebrata ini sebenarnya ada banyak ya, ada banyak seperti filum moluska, kemudian ada filum krustase, sistematika hewan, terus kemudian ada echinodermata dan lain-lain sebagainya. Tetapi di sini mohon maaf Bapak Ibu asesor, ini ada kesalahan ketik, ini sebenarnya filum moluska dan filum krustase. Saya fokusnya di sini ini dua pertemuan karena kami di dalam vertebrata air ini adalah tim teaching, jadi sehingga kami membagi pertemuan ini menjadi 3 bagian gitu, karena kami ada 3 orang yang mengajar di mata kuliah vertebrata ini. Jadi di sini saya kebagian 5 pertemuan gitu, dan sisanya nanti ada 5 pertemuan untuk teman-teman yang lain dan 5 pertemuan untuk teman-teman yang, jadi ada 15 pertemuan dan sisanya itu untuk PAS gitu, yang tidak dibagi. Jadi biasanya kita bareng-bareng membuat soal untuk di PAS-nya. Dan kemudian ada bobot mata kuliah di sini. Bobot mata kuliah vertebrata air ini ada 3 SKS. Kemudian 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Nah, ini adalah bentuk penilaian atau presentasi dari bentuk penilaian presentasi dari mata kuliah vertebrata air ini. Ya, jadi kalau presentasi biasanya kami sepakat di RPS yang sudah saya upload ini kami sepakat. Jadi di sini misalnya ada sistematika materinya runtun atau membingungkan itu. Jadi nanti kami nilai berapa, kemudian materinya presentasinya seperti apa, singkat atau mudah dibaca atau seperti apa, menyajikan gambar enggak, grafik enggak, tabel enggak, rumus gitu. Biasanya kami memberikan nilai yang lebih, karena dalam vertebrata ini kalau kita tidak menampilkan gambar akan kesulitan bagi mahasiswa untuk menangkap suatu informasi. Misalnya salah satu jenis organisme kita cuma menyampaikan nama spesiesnya tetapi tidak ada gambarnya gitu. Jadi sangat sulit. Jadi di sini juga kami memberikan poin gitu. Kemudian
ada melakukan kontak mata, penggunaan waktu yang tepat, tanya jawab ya, sikap saat menjawab pertanyaan, ada kesantunan gitu. Biasanya kami nilai karena biasanya mahasiswa ini ketika banyaknya pertanyaan mereka agak kebingungan, mulai kayak emosian atau dendam dengan teman-teman sejawat mereka gitu. Nah, kemudian ada kesesuaian jawaban dan pertanyaan, pas enggak ya, yang biasanya kita di akhir mata kuliah biasanya atau di akhir presentasi kita memberikan kesimpulan atau misalnya ketidaktepatan dalam memberikan jawaban, memberikan contoh yang jelas, keaktifan. Selanjutnya kemudian ada kemampuan menyimpulkan hasil diskusi. Nah, kemudian yang kedua ada bentuk penilaian praktikum ya, ada responsi 10%, biasanya kami lihat ketepatan jawabannya seperti apa, praktikumnya 50%, karena di sini ada kerjasama, kebenaran hasil, laporan sementara itu seperti apa, karena data-data dari lapangan nanti biasanya kita lihat terlebih dahulu apakah sudah tepat atau misalnya masih kurang. Biasanya kita misalnya menyuruh ke suatu lokasi yang kita pergi berbarengan ke sana, terus kemudian misalnya kita meminta dalam praktikum itu kita mencari sebuah bivalvia gitu, kelas bivalvia pada film Mollusca, kita suruh mencari ya, ternyata salah gitu, yang didapat adalah gastropoda. Nah, ini biasanya kita langsung menilai di lapangan gitu, tapi kita tidak langsung menilai. Kalau misalnya pas di lapangan kita langsung mengarahkan untuk mengambil sampel ulang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu laporan praktikum, ini bobotnya 40%. Nanti setelah laporan sementara ada bentuk laporan yang sudah fix gitu, apakah lengkap, sistematis, kerapiannya seperti apa, dan bukan hasil copy paste. Karena biasanya yang terjadi adalah ketika laporan ini sudah dikumpulkan ya, biasanya ada beberapa kelompok itu yang sama gitu. Mungkin itu beberapa penjelasan saya tentang deskripsi mata kuliah ya, kemudian materinya seperti apa dan bentuk penilaiannya seperti apa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu asesor berkenan dengan presentasi saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan melihat melihat beberapa pembelajaran tatap muka yang sudah saya laksanakan, yang akan saya tampilkan setelah video ini. Dari bivalvia ini juga beda. Kalau kita mau cari bivalvia itu dari lubangnya beda-beda. Kalau misalnya lubang kepiting, ya, lubang kepiting itu bulat. Terus kalau tempat itu besar, tempat itu besar lubang. Kalau kepiting itu bulat. Tapi bivalvia itu dia ada lubang.
contoh kita masukkan link. Setelah kita masukkan, kita boleh tulis ya seperti kita pilih. Nanti dia menjepit. Nah, menjepit itu nggak bakalan lepas. Paling yang patah itu ini saja. Nah, nanti setelah kita pilih, dia jepit, nggak dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Ya. Apa kabar ini semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik semuanya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah vertebrata. Ya, di sini nanti kita akan mereview kembali sedikit tentang filum moluska ya, yang sudah kalian kemarin kan kita kuliahnya di classroom ya. Kemudian nanti di sini untuk kelas-kelas yang lain yang umum nanti kita Bapak jelaskan di sini begitu ya. Nah, kemudian ini dulu. Kita slideshow dulu. Oke. Nah, kemarin ya kalian sudah sedikit mengenal ya, kalau itu pun kalau baca ya kemarin sudah mengenal tentang filum moluska itu apa ya kan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari ada 5 kelas begitu. Ada 5 kelas yang rata-rata di kelas ini dia ini kelas-kelas pada filum moluska yang jarang ditemui di Indonesia begitu. Bahkan tidak ada begitu ya. Bahkan tidak ada begitu. Kalaupun ada, mungkin risetnya itu belum ada yang sampai dipublikasi begitu. Makanya kemarin Bapak sampaikan itu. Tapi nanti yang untuk hari ini ya, untuk hari ini itu ada 3 kelas. Yang pertama itu ada cephalopoda ya, ada gastropoda, kemudian ada pelicipoda atau bivalvia. Ini rata-rata kalian akan kenali semuanya ya dari 3 jenis ini. Nanti kalian kenali jenis-jenisnya itu apa aja sih begitu. Ya. Oke. Itu yang kemarin kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Nah, Ada apa kayak sudah nih? siapa ini? Si Stanley ya. Oke, kelas cephalopoda. Bapak minta dulu 1 orang dulu yang baca ya, biar Bapak bukan baca. Siapa nih yang baca nih? Andi Melisya. Kau nggak dengar deh kayaknya. Oh, dengar kah dia? Ya, baca dulu slide-nya deh. Halo? Andi Malaysia, ini suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Oh, jelas. Andi Malaysia ini dengar saya? Dengar ya? Tak ada suaranya, suaramu enggak ada deh. Mulutmu goyang-goyang, cuma suaramu enggak ada. Penny aja lah, Penny. Ya.
Biar kalian tengah ngantuk. Nanti Bapak kayak mendongeng pula kalau Bapak yang baca semua. Kaget saya. Ya, Kelas Cephalopoda. ya. Anggota yang telah dikenal 650 jenis terdiri dari Nautilus, sotong, cumi-cumi, dan gurita. Oke. Aktif pada pada dasar perairan dan beradaptasi untuk berenang. Tubuh terdiri dari kepala yang dilengkapi dengan mata, tentakel dan atau lengan yang besar. Cangkang yang lengkap pada Nautilus, tereduksi internal pada sotong dan cumi-cumi dan tidak bercangkang pada gurita. Oke. Sudah, Pak? Ya. Nah, inilah yang dia katakan tadi si cephalopoda. Jadi inilah dia Nautilus itu ya. Ini kelihatan ya gambarnya sudah ya. Kita pakai Nah, ini dia ya. Nah, Nautilus itu yang ini tadi. Ya. Nah, jadi cephalopoda itu dia ada 3 subkelas. Jadi ada subkelasnya tuh. Ada 3, jadi ada yang Nautilus. Nautilus itu yang ini. Ya, yang tadi dijelaskan sama Feni tadi yang ini. Ya. Nah, nanti dia punya keluarga namanya Coleida. Ya, disinilah masuk nanti gurita, cumi-cumi, sotong. Nah, itulah dia. Nah, jadi nama kelasnya itu kelas cephalopoda. Jadi mereka adalah kelompok yang memiliki tentakel begitu. Kelompok-kelompok yang memiliki tentakel. Nah, selanjutnya ini ada. Oke, selanjutnya lagi Kartika Dewi. Unmute kali. Masih unmute. Nggak tahu kau di mana nih. Gelap-gelap begitu. Kartika Dewi, dengar suara Bapak? Jangan kayak lagi mojok gitu, gelap, hilang pula. Dengar ya suara saya? Kartika Dewi, halo. Pak, jaringan jelek di sini. Enggak, Pak, dengar, Pak. Oh, dengar ya? Santai lah. Ya. Ya, oke. Lanjut, Kartika Dewi. Ya, baca slide-nya ya. Subkelas Nautiloidea. Ya. Cangkang lengkap bergulung menutupi kepala dan bilateral simetri planospiral. Ya. Kepala dengan mata yang berlensa dan tentakel tanpa mangkuk pengisap. Ya. Gerakannya merangkang dengan tentakel. Nocturnal carnivora. Reproduksi berumah 2, dioecious. Ya. Contohnya Nautilus sp, Eudocaria sp. Ya. Oke, nah jadi dia di sini ya kelas Nautiloidea inilah ya dia karakternya begitu. Yang pertama nanti dia memiliki cangkang yang lengkap. Dia punya tentakel itu 90 tentakel ya. Nanti kalau enggak percaya hitung sendiri nanti. Bapak punya gambar nanti ada videonya juga nanti. Nah, terus kemudian dia gerakannya ini bisa merangkak, terus bisa berenang juga dia ya. Macam-macam. Nah, kemudian ada nokturnal. Ini nokturnal tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nokturnal itu apa? Dia sifatnya itu nokturnal. Aktif pada malam hari, Pak. Oh ya, tahu sudah berarti ya. Jadi kalau ada istilah-istilah seperti ini harus dicari sendiri ya biar
biar lebih apa ya, lebih paham gitu. Nanti dicatat, kemudian dicari begitu. Kalau karnivora artinya apa dia? Pemakan hewan. Pemakan daging. Pemakan Ya. daging, Pak. Ya, pemakan daging ya. Makan hewan bisa lah juga ya. Makan daging. Oke. Nah, berarti sudah agak sedikit paham sudah nih. Berarti kita agak sedikit nyambung. Oke lah, kita lihat langsung aja ini hewannya seperti apa nih sih, Pak? Kok dia punya tentakel begitu, punya cangkang ya. Ini seperti apa? Nah, inilah dia. Seperti inilah si Nautulida ini ya. Jadi di depan sini nanti dia punya cangkang tentakel ini ada 90. Inilah tentakel ini yang dia gunakan nanti untuk mengambil makanan begitu. Nah, ini kalau kita belah secara simetris ya, nanti dia seperti ini, bisa kita lihat bagian dalamnya ya. Kita belah dua, dia bagian dalamnya seperti ini begitu. Jadi dia itu cuma menempati di bagian depan sini aja hidupnya tuh. Jadi dia enggak hidup semuanya di seluruh cangkangnya begitu, yang ini tadi ya. Yang sebelumnya tadi enggak, ternyata dia di bagian depan aja sini dia tinggal. Begitu. Nah, ini salah satu subkelasnya juga yang tadi ya, Amoeba ini. Jadi salah satu subkelasnya juga. Nah, sudah cukup dulu. Kita lihat dulu videonya nih. Yang tadi ini sudah masuk di ini nih. Setelah Bapak lihatkan videonya untuk si mana dia? Si Nautilus tadi. Oke, sebentar ya. Bapak sudah download, jadi insya Allah enggak nyangkut-nyangkut lah dia. Nah, sudah muncul ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, ini dia ya. One-nya tuh ini. Jadi dia dikasih makan udang gitu ya. Nah, itu yang enggak percaya 90 tentakelnya nanti bisa dihitung ya. Nanti Bapak share nanti.